Kembali lagi di Cahaya Hati Antv bersama saya Abu Marlo. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai lifestyle hidup kita. Oke pemirsa, tadi saya memberikan sedikit ilustrasi tentang orang yang membaca Qurannya bagus dan sholatnya rajin. Tapi ketika tetap dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan, boleh jadi dia melanggar apa ucapannya sendiri. Bisa dibayangkan, sudah berapa kali kita membaca Al-Quran. Boleh jadi kita menghatamkan Al-Quran. Boleh jadi Al-Quran ini kita ucapkan di dalam sholat, kita baca diulang-ulang. Tapi apa yang terjadi ketika kita tidak memahami apa yang kita ucapkan? Boleh jadi ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Pemirsa, jangan sampai murka Allah mendapati atau kita mendapatkan murka Allah. Ketika kita terlalu banyak yang diucapkan, tapi apa yang diucapkan ini tidak menjadi suatu perilaku. Boleh jadi kita mengaji dengan suara yang bagus, tapi apa yang kita ucapkan tidak berbekas kepada perilaku kita. Pemirsa, mudah-mudahan contoh tadi bisa menginspirasi kita bahwa Al-Quran ini memang benar-benar bukan kitab yang harus kita baca. Karena akan berbahaya sekali ketika kita membaca dan kita tidak mengerti apa yang kita baca. Oleh karena itu tidak bisa tidak, tahapannya. Quran sebagai pedoman hidup manusia, yang pertama harus dibaca. Kalau pemirsa di rumah lupa, itu ada di surat 29 ayat 45 ya. Saya tulis ulang supaya kita tidak lupa. Surat 29 ayat 45. Dan yang kedua, harus selalu kita pelajari. Supaya pengingat lagi, itu ada di surat 12 ayat 1 dan dipelajari ini ada di surat 3 ayat 79. Dan kita harus selalu pahami, tadi telah kita bahas di surat 12 ayat 1 dan 2. Dan yang paling penting adalah kita mengamalkan di surat 61 ayat 2 dan 3. Selanjutnya, apakah cukup hanya seperti ini tahapannya? Apakah cukup Quran hanya selalu dibaca, dipelajari, difahami, diamalkan? Padahal Rasulullah selalu mengulang-ulang perkataannya. Balighu ani walau ayat. Sampaikanlah walau satu ayat. Artinya apa? Pemirsa di rumah, kita ini diperintahkan untuk menyampaikan. Kita ini disuruh dan diwajibkan untuk menyampaikan. Karena Rasulullah mewanti-wanti kepada seluruh umatnya, satu ayat aja harus disampaikan. Oleh karena itu, mari kita dengarkan baik-baik surat yang satu ini. Surat 2 ayat 159, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Oke pemirsa, kita dengarkan terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab. Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Jelas sekali di sini. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah dia dapatkan. Artinya apa? Pemirsa, ayat ini mengatakan dan memberi kita suatu pelajaran bahwa orang-orang yang menyembunyikan, ketika kita tahu ilmunya dan kita tidak mensiarkan ilmu itu kepada sebanyak-banyak manusia, apa yang terjadi? Bahwasannya Allah akan melaknat orang-orang yang selalu menyembunyikan apa yang dia sudah ketahui. Sehingga jelas-jelas Nabi Muhammad mengatakan bahwasannya balighu ani walau ayat. Sampaikanlah walau satu ayat. Artinya apa? Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah ketika kita sedang tidak mensiarkan ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, kesimpulannya, Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Tidak bisa tidak, kita memiliki 5 tahapan. 5 tahapan.
Yang pertama, tahapannya Quran harus selalu kita baca. Yang kedua, Quran juga kita memiliki kewajiban untuk selalu kita pelajari. Yang ketiga, kita juga memiliki kewajiban baca, pelajari, dan kita harus paham. Setelah paham, tentunya harus menjadi suatu aplikasi dalam kehidupan kita. Kita harus selalu mengamalkan. Dan yang terakhir, Al-Quran ini harus selalu kita syiarkan. Oleh karena itu pemirsa di rumah, mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai lifestyle hidup kita. Quran selalu kita baca, pelajari, fahami, amalkan, dan siarkan. Mudah-mudahan perjumpaan ini adalah perjumpaan yang bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran. Sekali lagi, mari kita jadikan Al-Quran sebagai lifestyle hidup kita dengan selalu kita baca, pelajari, fahami, amalkan, dan siarkan. Berjumpa lagi bersama saya di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.